Terkait dengan mobilitas ya, ini kalau kita pecah menjadi 3, kelas menengah atas sebenarnya masih menahan diri untuk berbelanja atau berbelanja secara online. Nah, untuk yang kelas menengah ke bawah ini memang tidak ada pilihan. Dia harus melakukan pekerjaan di luar rumah karena ada kebutuhan keluarga, kebutuhan biaya sehari-hari yang harus ditanggung. Jadi dia memaksakan, ya sudahlah, ini adalah tingkat resiko sebagai pencari nafkah akan tertular virus COVID-19, ya setidaknya berjaga-jaga dengan memakai protokol kesehatan, memakai masker dan lain-lain. Tapi mereka sekarang sudah 1 tahun lamanya tidak mungkin terus-menerus di rumah. Akhirnya mereka terpaksa mencari uang dan itu yang membuat mobilitas di beberapa aspek itu masih cukup tinggi. Nah, sekali lagi concernnya adalah masyarakat patuh ketika ada kepemimpinan yang jelas, kebijakan yang jelas, juga tidak tebang pilih. Ya, ada misalnya warung kecil yang kemudian disuruh tutup jam 7 malam, tapi sementara ada kemudian restoran yang diam-diam itu ada yang boleh makan misalkan di lantai 2 atau boleh kemudian diam-diam tetap menerima makan di tempat meskipun sudah melewati batas jam malam PPKM. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang membuat masyarakat akhirnya menjadi apatis, menjadi kemudian ya sudahlah, terserah pemerintah mau bikin kebijakan apa ke depannya, saya butuh makan sehingga setidaknya saya melakukan protokol kesehatan tapi saya nggak mungkin terus-menerus berada di dalam rumah. Nah, ini yang menjadi dilema dan pemerintah ketika bikin kebijakan new normal pada waktu itu sampai hari ini masih banyak yang percaya bahwa tidak apa-apa keluar rumah, yang penting menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini yang penting menggunakan masker dan lain-lain. Nah, ini yang membuat kebingungan-kebingungan yang ada di tengah pelaku usaha maupun masyarakat. Ini kan sebenarnya pilihan pemerintah tidak terlalu banyak begitu opsinya. Di saat PPKM dan lockdown sendiri juga menekan perekonomian, lalu sebenarnya apa yang masih bisa diusahakan oleh pemerintah begitu juga untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang katanya tadi sudah mulai apatis? Apakah hanya penerapan dan pengawasannya saja yang harus diperketat? Ya, itu satu hal ya, jadi tidak boleh ada ketimpangan ya. Pabrik mana yang kemudian diawasi, pabrik mana yang kemudian tidak ya, itu yang ada di lapangan karena sangat dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua itu adalah terkait dengan alokasi belanja anggaran. Ya, kita melihat ini jadi salah satu hal yang menjadi perdebatan. Ya, pemerintah menambah utang buat apa? Sektor mana yang menjadi prioritas? Kenapa harus belanja rutin terus yang diprioritaskan misalnya? Atau kalau sudah ada stimulus spend, kenapa ditumpuk di akhir tahun? Sehingga pencairannya relatif lebih lambat. Kenapa masih ditumpuk di bank-bank daerah? Kenapa polanya tidak berbeda dengan masa sebelum pandemi terkait dengan pencairan anggaran? Nah, jadi ini yang perlu kemudian dijawab. Saya kira solusinya kalau dari perspektif ekonomi ya terkait dengan stimulus, ini pemerintah masih punya waktu untuk melakukan APBN perubahan tahun 2021. Jadi pemerintah masih punya waktu, bahkan sekarang dibekali tanpa melalui persetujuan DPR karena ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, maka beberapa pos anggaran yang memang fungsinya untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan stimulus UMKM, 3 hal ini yang masih bisa ditingkatkan lagi. Sehingga kepercayaan publik cenderung bertambah. Dan yang terakhir saya kira pemerintah perlu mendorong bank, khususnya bank BUMN, jangan hanya parkir dana di SBN, jangan hanya parkir dana di surat utang, tapi sekarang waktunya untuk menyalurkan pinjaman secara lebih besar. Karena bank yang parkir dana di SBN sepanjang 2020 kan naik 2,5 kali lipat jumlah dana yang diparkir di surat berharga negara. Jadi ini yang harus kemudian dilakukan dorongan untuk menambah likuiditas di masyarakat. Sehingga masyarakat belanja, membeli properti, dan juga confidence-nya pulih kembali.